Elektabilitas Presiden Joko Widodo masih relatif tinggi dibandingkan tokoh lainnya jika pemilu digelar saat ini. Dibanding Jokowi, Prabowo Subianto berada di posisi kedua. Dari hasil survei harian Kompas, survei menunjukkan Jokowi akan dipilih 41,6% responden jika pemilu dilakukan saat ini. Sementara Prabowo Subianto dipilih 22,1%. Geliat stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan dalam 6 bulan terakhir menjadi pertimbangan warga. Warga juga mempertimbangkan untuk mengidolakan pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan. Pemirsa, setelah pada hari pertama Ramadan Presiden Joko Widodo sholat tarawih di Masjid Baitus Salam, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Di hari kedua, Presiden Joko Widodo melaksanakan tarawih di Masjid Andalusia, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Selain menunaikan ibadah sholat Isya dan juga tarawih, Jokowi juga menyempatkan diri bersilaturahim dengan ratusan jamaah di Masjid Andalusia Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini sempat membuat para jamaah kaget. Pasalnya Jokowi merubah jadwal salat. Seharusnya Jokowi menunaikan ibadah sholat Isya dan tarawih di masjid di kawasan Sempur, Kota Bogor yang berlokasi tidak jauh dari Istana Bogor. Kembali melakukan operasi tangkap tangan sore tadi, sebanyak 7 orang terjaring dalam operasi KPK, termasuk orang dari Badan Auditor BPK. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Ardi Purnomo di Gedung KPK Jakarta. Ardi, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penangkapan dan siapa saja yang ditangkap pada malam hari ini? Ya, hingga saat ini memang belum ada informasi jelas yang dapat kami sampaikan. Meskipun demikian, dari awak media sudah mulai berkumpul di sini dan memang tadi dari pihak juru bicara KPK Febri Diansah juga sudah menyampaikan. Sudah membenarkan bahwa memang ada beberapa sosok yang tertangkap oleh KPK. Namun Febri Diansah meminta agar dari pihak awak media untuk menunggu proses yang mencapai 1 kali 24 jam agar dari para penyidik bisa memastikan siapa-siapa saja yang nantinya akan ditetapkan menjadi tersangka dan juga kasus apa yang menjerat, karena sampai saat ini proses penyidikan ini bisa memakan waktu yang cukup lama, sebab ada berbagai proses yang harus dilakukan, termasuk juga untuk mengumpulkan barang bukti, di mana untuk penetapan tersangka dibutuhkan paling tidak 2 alat bukti. Dan kita juga memahami bahwa dari pihak KPK memang memerlukan waktu untuk juga meninjau langsung dari tempat terjadinya penangkapan OTT ini supaya bisa menemukan bukti yang cukup sebelum nantinya menetapkan beberapa sosok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, dari pihak Febri Diansah sudah positif bahwa hingga saat ini dari pihak penyidik KPK sudah positif memang ada dugaan korupsi di sini dan penyidik sedang bekerja keras untuk bisa menemukan bukti-bukti yang ada. Yasi Syarif. Ya, Ardi, selanjutnya sudah ditemukankah atau mendapatkan informasi terkait dengan kasus apa? Kabarnya ada terkait juga dengan masalah dari Kementerian Desa. Benarkah demikian, Ardi? Iya sih, kita belum bisa berani berbicara di sini ataupun juga belum bisa menyampaikan informasi karena dari pihak KPK juga belum memberikan suatu pernyataan yang lebih jelas di sini. Memang jika kita melihat ketika kita berbicara soal badan audit, maka ada banyak sekali badan audit di Indonesia, termasuk diantaranya memang ada BPK, kemudian KPK juga termasuk lembaga auditor, lalu juga ada Bawaslu, banyak sekali di sini lembaga auditor, sehingga memang di sini sangat luas sekali. Ya, si Syarif, dan dari pihak Humas Febri Diansah juga tadi dari juru bicara Febri Diansah belum bisa untuk menyebutkan dalam kasus apa daripada orang-orang tertangkap OTT KPK ini. Jika kita berbicara memang apakah ada hubungan dengan Kementerian Desa, kita juga harus melihat juga memang Kementerian Desa memiliki anggaran yang cukup besar dan juga memang sebelumnya juga sempat
diingatkan oleh Presiden untuk berhati-hati dalam menggunakan dana desa itu, tetapi kita juga tidak bisa saat ini untuk bisa mengatakan memang masalah ini terkait dengan lembaga desa, karena itulah kita masih memberikan ataupun juga masih menunggu dari pihak KPK untuk memberikan konfirmasi yang lebih jelas. Yasi Syarif. Baik Ardi, selanjutnya sudah adakah nama-nama dari ketujuh orang tersebut, detailnya terkait dengan siapa auditor yang ditangkap yang kabarnya berinisial RS, benar demikian atau tidak, dan juga dari Kementerian Desa siapa yang pejabat yang ditangkap? Ya sih, memang benar tadi sempat beredar nama-nama inisial yang diduga memang ikut ditangkap oleh KPK. Namun juga sampai saat ini dari pihak di sini juga memang belum bisa memastikan apakah benar inisial-inisial itulah yang diduga terlibat dalam permasalahan suap ataupun juga permasalahan korupsi yang saat ini masih ditangani oleh KPK ini. Namun tentu saja kita sangat berharap dari awak-awak media di sini dan juga masyarakat tentunya untuk bisa mengetahui lebih lanjut sebenarnya kasus apakah yang menjerat daripada para tersangka maupun juga orang-orang yang tertangkap dalam OTT ini, dan kita masih menunggu dari konfirmasi dari pihak KPK. Yasi Syarif. Ya Ardi, selanjutnya bagaimana dengan mungkin sudah ada informasi hasil pemeriksaan sementara atau kondisi di sana seperti apa, siapa yang mungkin bisa ditemui, Ardi? Ya, tadi kita sudah sempat mengusahakan untuk bisa meminta konfirmasi langsung dari Febri Diansyah. Akan tetapi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dari pihak Febri Diansyah meminta agar dari pihak media untuk bersabar, karena untuk proses dalam penyidikan ini bukanlah hal yang mudah dan juga simpel, sehingga oleh karena itu dari pihak KPK berhati-hati benar dalam kasus ini. Tadi kita mendengar bahwa dari pihak KPK ingin mengadakan konferensi pers pada keesokan hari, namun demikian kita juga masih menunggu apakah nantinya dari pihak KPK akan merubah jadwal konferensi pers ini sehingga kita bisa lebih mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam OTT ini, sebab bagaimanapun juga kasus korupsi ini sudah berkali-kali terjadi di Indonesia, apalagi kasus korupsi yang diduga saat ini terjadi ini antara badan auditor dan juga lembaga yang diaudit, sehingga tentu saja untuk masyarakat ingin supaya masalah ataupun kasus ini segera ditangani, sebab masyarakat ingin bisa memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada pemerintah. Yasi Syarif. Ya Ardi, tentu kita ingin mengetahui sebetulnya seperti apa permasalahan antara audit yang dianggap ini diduga dari BPK terkait dengan mengaudit Kementerian Desa. Sebetulnya apa yang diaudit dan seperti apa data-data yang mungkin sebetulnya ada dipalsukan ataupun di markup ataupun demikian adanya. Namun bisa Anda konfirmasi apa atau mungkin sudah Anda dapatkan informasi terbaru terkait dengan masalah tersebut dari masalah Kementerian Desa ini yang diaudit? Kita dari KPK ini belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah memang dari di sini KPK sedang menyelidiki kasus yang terlibat dalam Kementerian Desa. Tapi memang harus kita pahami bahwa Kementerian Desa memiliki anggaran yang cukup besar dan merupakan posisi yang cukup vital, terutama di mana saat ini dari Presiden Jokowi ingin membangun Indonesia dari tempat-tempat ataupun juga daerah-daerah yang selama ini tidak terlalu diperhatikan. Dan oleh karena itulah Kementerian Desa memang salah satu posisi yang sangat krusial dan sangat bisa dipahami jika saat ini termasuk salah satu yang diduga menjadi salah satu target ataupun juga pengecekan dari KPK terkait penggunaan dana yang bisa saja disalahgunakan. Namun demikian Yasi Syarif, kita tidak bisa untuk mengkonfirmasi sebelum dari pihak KPK memberikan informasi yang jauh lebih jelas. Oleh karena itu Yasi Syarif, sampai saat ini kita tetap akan menunggu konfirmasi dari pihak KPK terkait permasalahan ini. Yasi Syarif. Baik, terima kasih Ardi atas informasinya melaporkan langsung dari KPK. Dan pemirsa, ke informasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hingga kini masih memeriksa oknum pejabat auditor utama BPK yang ditangkap. Pejabat itu berinisial RS dan masih menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam. Menurut jubir KPK Febri Diansyah, untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya apakah dinaikkan menjadi tersangka atau tidak sesuai pemeriksaan selama 1 kali 24 jam. Sementara Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Hendar Ristriawan, membenarkan ada pejabat BPK yang dibawa oleh petugas KPK. Ada 2 orang pejabat dan 1 staf BPK yang dibawa ke gedung KPK malam ini. 2 pejabat BPK yang ditangkap KPK merupakan auditor utama keuangan negara 3.
Dua pejabat itu berinisial R dan AS. Sementara satu staf BPK ikut dibawa KPK, inisial staf itu yaitu Y, namun Hendar belum bisa memastikan terkait kasus ketiganya dibawa KPK. Ya, betul. Jadi tadi jam 3.12 sore, ya, itu ada petugas KPK yang datang ke kantor BPK, dan petugas KPK ini langsung menuju ke salah satu ruangan auditor di BPK. Kemudian dilakukan pemeriksaan, tapi kita tidak boleh mendampingi apa yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian jam 5.08, dua orang auditor BPK itu dibawa ke KPK, dan satu staf dibawa ke KPK. Sampai hari ini, sampai jam ini, saya masih menunggu berita lebih lanjut dari KPK. Tetapi besok sore, saya mendapat informasi dari KPK akan dilakukan konferensi pers terkait peristiwa ini, dan juga dari BPK juga akan turut serta dalam kegiatan konferensi itu besok sore. Ya. Hanya jamnya masih belum tahu. Jadi mungkin penjelasan lebih detail, lebih rinci itu bisa ditunggu besok pada saat konferensi pers di KPK yang akan dilakukan bersama dengan BPK. Pak, menuju Pak, konfirmasi penegasan berapa orang tadi Pak yang dibawa Pak? Dua orang auditor dan satu orang staf. Pak, ya. Anggota di bawah BPK audit berapa Pak? Anggota audit berapa? Yang bersangkutan masuk di Auditorat Utama Keuangan Negara 3. Sedang ada pemeriksaan apa sih Pak? Saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada. Ya. Inisialnya? Inisialnya R dan AS. Satu lagi? Satu lagi Y. Y. Stafnya Y Pak ya? Ya, stafnya Y. Ya. Itu maksudnya dalam rangka sedang ada pemeriksaan apa? Tidak ada. Saat ini kan kita sudah selesai melakukan pemeriksaan. Apa terkait Kemendes Pak? Kita belum tahu informasinya, karena seperti tadi saya sampaikan, pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh KPK itu tidak boleh didampingi oleh BPK. Oke. Pak, ya. Izin konfirmasi, apakah benar bahwa yang dibawa oleh KPK ini adalah stafnya Pak AS Hasanul Kossasi? Tidak ada kaitannya. Jadi sebetulnya ini adalah Tortama Keuangan Negara 3, itu aja ya. Jadi jangan dikait-kaitkan lah. Itu ya, janganlah. Ya. Ini Tortama Keuangan Negara 3. Nah, kalau dikaitkan dengan saudaranya siapa, jauh lagi nanti. Tapi dari KPK ketika datang membawa ke